Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir bersama-sama dengan kita yang mewakili Bapak Danrem 141, Bapak Kapolres Bone, Bapak Dandim 1407 Kabupaten Bone, Bapak yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone, yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala perangkat daerah, para pejabat TNI dan Polri yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan bersama. Ada Pak Ketua Basnas, ada yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Pengadilan, lalu kemudian Ustaz yang akan membawakan hikmah Isra Miraj yang insya Allah setelah zikir ini akan kita laksanakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberkahi kekuatan, kesehatan dan kesempatan hadir di Masjid Al-Markas ini dalam rangka mengikuti acara, yaitu acara zikir dan doa kebangsaan untuk pemilu damai tahun 2024 yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, insyaallah hajatan akbar pesta demokrasi di negara Republik Indonesia ini akan kita laksanakan, yaitu pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Kalau kita mau hitung-hitung dari sekarang ini tinggal beberapa hari ke depan atau tinggal menghitung jam ke depan. Secara serentak pada tahun 2024 di mana segenap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan melakukan pemungutan suara guna memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, anggota DPD, baik legislatif tingkat DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota secara serentak. Pemilu serentak ini dilaksanakan adalah kali kedua setelah mekanisme yang sama telah diterapkan pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Berbagai persiapan untuk menyambut pesta demokrasi tersebut, mulai dari perencanaan, program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, hingga sampai kepada persiapan logistik. Tentu ini tidak bisa dipersiapkan secara sembrono, tetapi harus dipersiapkan secara matang dan secara sistematis. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, zikir dan doa bersama kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan bentuk keseriusan dan ikhtiar kita dalam menyambut pemilihan umum. Berbagai elemen baik dari pemerintah, aparat, ASN, TNI, Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat sengaja kami undang untuk melaksanakan acara zikir dan doa bersama untuk pemilu damai tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan umum ini pada dasarnya secara nyata akan menguji kematangan demokrasi kita dengan menunjukkan bagaimana sikap dan tindakan kita dalam melaksanakan dan menghadapi pemilu secara demokratis. Selaku pemerintah daerah, kami berharap agar dalam pelaksanaan pemilu ini masyarakat atau warga negara yang wajib pilih, yang sudah terdaftar sebagai wajib pilih, betul-betul aktif berpartisipasi untuk menggunakan hak suaranya. Jangan sampai ada yang tidak datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, agar pelaksanaan pemilu ini tidak sia-sia. Selain itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat tidak pada hanya saat pemilihan, akan tetapi kami mengharapkan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau
serta menjaga dan memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban nasional, lingkungan, dan daerah selama pelaksanaan pesta demokrasi ini. Pilihan boleh saja berbeda, namun jangan sampai menghancurkan persatuan dan kesatuan serta rasa persaudaraan kita dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan pada hari ini yang dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Miraj tentu tidak lepas dari apapun yang kita lakukan, hendaknya sebagai muslim tetap menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh atau panutan dari setiap langkah dan tindakan kita. Peristiwa Isra Miraj adalah merupakan peristiwa yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Artinya bahwa segala sesuatu dapat terjadi di dunia ini jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan sebagai manusia kita hanya pasrah dan ikhlas atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Peristiwa Isra Miraj yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain untuk menerima wahyu dan melakukan salat 5 waktu. Hal inilah yang menjadikan bahwa salat 5 waktu yang wajib kita laksanakan ini adalah merupakan yang utama dan kunci dari semua kegiatan ibadah, sebagaimana hadis Rasulullah yang dinyatakan oleh HR Tabrani bahwa yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan baik. Apabila solatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mengajak seluruh Bapak dan Ibu sekalian untuk secara bersama-sama nanti setelah diadakan zikir dan doa bersama, kita ikuti secara bersama-sama Isra Miraj yang akan disampaikan oleh Ustaz yang diberi amanah untuk menyampaikan hikmah Isra Miraj pada sore hari ini. Dan saya sedikit ingin menambahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira hari Rabu ini sudah tidak lama lagi. Sekarang ini sudah hari Senin, besok hari Selasa, Rabu kita akan mengelaskan pencoblosan. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa zikir ini dilaksanakan, dan ini dilaksanakan secara serentak dari 24 kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai ikhtiar dan upaya kita agar proses pelaksanaan pemilu ini betul-betul berjalan aman, tertib, lancar, damai, dan terkendali. Sekali lagi saya mohon dukungan serta partisipasi dari seluruh masyarakat. Kalau seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini menyampaikan dan mengajak seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing untuk secara bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 14 Februari yang akan datang, maka apa yang menjadi harapan pemerintah kita, yaitu proses pelaksanaan pemilu ini tentu akan berjalan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Saya kira inilah beberapa hal dan beberapa poin yang dapat saya sampaikan, dan semoga upaya yang kita lakukan pada sore hari ini mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah dan hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muslihin Sultan MAG, dosen IAIN Bone. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih
walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa ballaghahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak pejabat Bupati Bone beserta Bapak Sekda dan seluruh pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Bone, yang sama-sama kita hormati Bapak pimpinan yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bone, Bapak Danrem 141 Todopuli, yang saya hormati Bapak Dandim 1407, yang saya hormati Bapak Kapolres Bone, yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan atau yang mewakili beliau, Bapak Ketua Pengadilan Bone, dan yang saya hormati pula Bapak Ketua KPU beserta seluruh anggota dan sekretaris, Bapak Ketua Bawaslu Bone beserta anggota, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Bone, yang saya hormati Bapak Andre Guruta, Ketua MUI Bone beserta seluruh tokoh-tokoh agama, Bapak Ketua Basnas yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Masjid Bone, serta para pejabat, para pimpinan daerah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, serta para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa syukur, sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan termasuk melimpahkan karunia berupa keamanan kepada negara kita sampai hari ini. Dan saat ini juga kita sementara menanti-nantikan satu pesta demokrasi, yaitu pemilu tahun 2024. Saya yakin para pimpinan pelaksana pemilu, baik KPU maupun Panwaslu, tentu sangat mengapresiasi acara yang diadakan oleh pemerintah daerah Bone beserta dengan unsur pemerintah provinsi, melakukan doa bersama, zikir bersama, sholat hajat bersama. Tentu tidak ada niat kita adalah ingin melihat pemilu ini berjalan secara damai, ingin melihat negara kita ini berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, mancaji pamase wilo risinina alangin. Bapak Bupati yang saya hormati serta para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang hikmah peringatan Isra Mi'raj, izinkan saya sejenak membacakan satu kitab, Qissatul Mi'raj. Tentu saya tidak ingin membacanya semua, tetapi minimal saya hanya membaca di awal-awal atau salah satu pasal.
bahwa ini menjadi satu tradisi bagi pribadi saya sendiri. Narekoloka kama miraja ubah cita cede kisah miraja na nabita yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Allama Najmuddin Al-Ghaiti dengan judul Qissatul Mi'raj. Ya, setelah itu baru saya bacakan. Setelah saya bacakan baru kemudian saya akan sedikit menguraikan hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mohon maaf kepada para hadirin yang tidak paham bahasa Bugis, karena kitab ini ditulis dalam bahasa Arab, kemudian ketika saya mempelajarinya itu diterjemahkan dalam bahasa Bugis. Jadi saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna Allah Ta'ala pamalabangi pamasenariwan walino nama saro pamasematiri akhirari sinina tan nama tapae fasaru hatta balagu ardan zata nakhlin na'agan nalawna najupana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibawa malaikat Jibrilu gang katakadapina seddi tanasilid bo seddi darat-darat koroma faqala lahu Jibrilu indil fasalli hahuna naya malaikat Jibrilu makka de panguluk ke Muhammad lesoki masumpa jam kurini fafa'ala summa raqiba faqala lahu Jibrilu atadri aina sallaita na'agan napigaw ni panguluk ke Muhammad aina pasimatuna ngapengang makutana ni malaikat Jibrilu kisamo ka Muhammad teka kimon masumpa jadinre faqala la qala sallaita bi Thaibah ilaiha al-muhajarah masumpa jakira senge kampot Thaibah koni menanro onrongak Allah ke dapurata fantalakal buraku yahwi bihi yadaw hafirahu haisu adraka tarfuhu na'agan nalauna panguluk ka Muhammad si bawa malaikat Jibril riasa na borato nangenna napat tepai gerega ajena borae sipak kita meta ulunna haisu adraka tarfuhu faqala lahu Jibril inzil fasalli hahuna maka dasi malaikat Jibril leso kima sumpah jam Muhammad korini agan nabi goni panguluk ka Muhammad aina pasimatu menang pengen sumarati ba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita makutana si malaikat Jibril tisamo ka Muhammad teka kima sumpah jadenre faqala la maka da panguluk ka Muhammad ede kisengi qala sallaita bi Madyam inda syajarati Musa masumpah jakira senge kota Madian koni menanro ajuk kajunna Nabi Musa fantalakal buraku yahwi bihi na'agan nalawna burai matundru-tundru napat tepai gerege ajena sifat kita mata ulunna faqala lahu Jibrilu inzil fasalli hahuna maka dasi malaikat Jibrilu lesoki masumpah jam Muhammad korini na'agan Nabi goni panguluk ka Muhammad aina pasimatuna ngapengen qala lahu atadri aina sallaita misamu ka Muhammad teka kumun rumah sumpah jadinrib na'agan napabali na panguluk ka Muhammad edek pisengi qala sallaita bi Turi Sina haitsu kallama Allah Musa masumpah jakida sengi bukit Tur Sina wani menanro onro makka dadan na Allah taala si bawa Nabi Musa summa balagha ardan fabadat lahu qusurus syam na'agan nalawna panguluk ka Muhammad gang katakadapina di tanah Syami wa qala lahu Jibrilu inzil fasalli hahuna maka dasi malaikat Jibril leso kima sumpah jam Muhammad korini na'agan nabi goni panguluk ka Muhammad summa raqibana ina panamatuna ngapengen fantalakal buraku yahwi bihi na'agan nalawna borai matundru-tundru napat tepe gerege ajena sifat kita mata ulunna qala atadri aina sallaita tisamu ka Muhammad tega kimon rumah sumpah jadinre qala la qala sallaita bi Baitul Lahmin sumpah jakida senge bola juku haisu ulida Isa ibn Maryam koni manandro onro najajenge Nabi Isa anak urane na Maryam. Alhamdulillah, itulah tadi sepenggal salah satu rangkaian kisah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Allama Najmuddin Al-Ghaiti dengan judul Qissatul Mi'raj. Kitab inilah yang kalau dulu di Bone orang bermi'raj, ya istilahnya baca miraje, itulah kitab inilah yang dibaca dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Ya, bisa kita lihat pada acara-acara mi'raj yang ada di kampung-kampung itu masih sering melakukan dibaca sampai khatam. Baik kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ayat ini surah Al-Isra ayat pertama yang menjadi landasan tentang dalil adanya peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita senantiasa peringati memberikan hikmah kepada kita. Yang pertama adalah penyucian diri. Apa maknanya penyucian diri? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin melakukan atau diisrakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disucikan batinnya, disucikan atau dibersihkan secara lahir dan batin. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah, fasyaqqa min sugrati nahrihi ila asfali batnihi. Dalam hadis dikatakan Nabi dibedah dadanya. Ada riwayat yang mengatakan Nabi dibedah ketika dia masih berumur kecil, masih bayi, ketika dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Ya. Sehingga Halimatus Sa'diyah kaget dan sangat khawatir, sehingga itu menjadi salah satu alasan mengapa Halimatus Sa'diyah segera memulangkan Nabi ke pangkuan ibunya, karena dia khawatir telah menyaksikan satu kejadian pembedahan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembedahan yang kedua, penyucian diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua terjadi pada saat Nabi berada di Hijr Ismail. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajri indal baiti mudataji'an baina rajulaini iz atahu Jibril wa Mikail. Dalam kitab ini dikatakan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring bersama dua sepupuhnya, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan Mikail kemudian membedah dadahnya, artinya menyucikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembedahan yang ketiga adalah terjadi di rumah Ummu Hani. Ummu Hani adalah anak dari Abu Thalib, yare gasapuseun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembedahan yang dilakukan yang menurut riwayat dalam sejarah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga sebelum Nabi diisrakan. Apa hikmahnya bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang kita lakukan maka kita awali dengan penyucian diri. Salat kita tidak sah jika kita tidak berwudu. Wudu adalah bentuk penyucian diri. Epuraki berjima dengan keluarga, dengan istri suami, maka tidak sah seluruhnya ibadah yang kita lakukan jika kita tidak mandi, dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan kesucian adalah menjadi bab terdepan dalam kitab-kitab ilmu fikih, sehingga bab taharah pertama yang kita pelajari ketika kita belajar agama sebelum kita belajar bab shalah atau bab-bab fikih yang lain. Inilah hikmah yang pertama adalah penyucian diri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa suci. Sama halnya dengan pesta pemilu ini, kita songsong pemilu demokrasi ini, pemilu 2024 ini dengan hati yang suci. Hari ini kita sudah perlihatkan, kita kumpul bersama para pimpinan daerah, para pejabat daerah. Tentu ada satu asa dan harapan yang besar, yaitu kita ingin melihat pemilu ini berjalan dengan penuh kedamaian, dan ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang dinikmati oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga adalah simbol persiapan perjuangan. Mengapa dikatakan simbol perjuangan? Karena Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 tahun kenabian. Tahun ke-10 kenabian artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 10 tahun menjalankan dakwah Islam. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Nabi, tetapi semuanya bisa dilewati. Namun demikian para ahli sejarah sepakat
bahwa ada satu tahun yang penuh dengan kegalauan pada diri Nabi, sehingga diistilahkan dengan Ammul Huzun, tahun yang penuh dengan kesedihan. Mengapa Nabi SAW sedih pada tahun ke-10 kenabian? Diriwayatkan oleh para pakar sejarah, dikatakan pada tahun ke-10 pada bulan Rajab, paman Nabi SAW Abu Thalib meninggal dunia. Lisui pamasena amurena Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Kenapa Nabi sangat bersedih? Pertama, Abu Thalib adalah seorang paman, seorang ayah yang menjadi pembela Nabi, bahkan menjadi pembela dakwah Nabi SAW. Istilah ugina, ya Abu Thalib adalah pallawa arona Nabi SAW. Jika kita punya satu keluarga di satu kampung di daerah, engkau amureta nak kitangi, ya sebagai pallawa aro, dia adalah tokoh yang terpandang. Abu Thalib adalah tokoh yang terpandang bagi Nabi Muhammad SAW. Kesedihan yang kedua adalah Abu Thalib ketika meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang membuat Nabi sedih, sampai-sampai Nabi mengatakan, wahai pamanku, saya akan terus berdoa kepada Allah dan memintakan ampun kepadamu, sampai-sampai ada larangan untuk berdoa dan memohonkan ampun kepadamu. Karena dalam riwayat juga ada dikatakan, ketika Abu Thalib itu sakaratul maut, senantiasa ada Abu Jahal di sampingnya yang terus menggodanya. Apakah engkau tidak mencintai agama nenek moyangmu? Apakah engkau tidak mencintai agama daripada Abdul Muttalib, yaitu bapaknya? Ya, sampai kemudian dalam riwayat dikatakan Abu Thalib tetap mengikuti agama nenek moyangnya, tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga inilah muncul teguran dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, meskipun engkau berdoa, engkau memohonkan ampun kepada orang yang memang sudah tersesat, meskipun itu adalah orang yang engkau cintai, maka itu pun tidak bisa engkau lakukan. Inilah hikmah yang kedua, bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang bisa kita petik dan mengambil pelajaran, bahwa ada dalam kehidupan kita ini, tidak semuanya kita merasakan kebahagiaan, tidak semuanya kita merasakan ada kedamaian, tetapi mungkin satu saat ada ujian dan cobaan, seperti halnya yang dialami oleh Rasulullah yang dikenal dalam sejarah adalah Ammul Huzun, tahun yang penuh dengan kesedihan. Mengapa? Karena saat itu meninggal pamannya, dan ada riwayat yang mengatakan sekitar 3 minggu kemudian meninggal istri Nabi SAW, yaitu Siti Khadijah. Jadi tahun itu betul-betul menjadi tahun kesedihan bagi Nabi SAW, karena baru saja meninggal pamannya, kemudian meninggal lagi istrinya Siti Khadijah. Siapakah yang tidak mengenal Siti Khadijah, istri pertama Nabi SAW? Ketika tidak ada orang yang percaya kepada Nabi, maka orang yang pertama percaya dan memeluk ajaran Islam tidak ada yang lain kecuali Siti Khadijah. Ketika istri-istrinya yang lain tidak ada yang bisa memberikan keturunan, maka Siti Khadijah lah yang memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika orang tidak bisa memberikan bantuan materi untuk dakwah Nabi SAW, Siti Khadijah ditemukan sebagai seorang wanita janda yang memiliki kekayaan yang luar biasa di Mekah ketika itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kekayaan Siti Khadijah pada saat itu di Mekah adalah 1/3 dari harta kekayaan orang Mekah. Artinya kekayaan Siti Khadijah luar biasa. Tetapi ketika sampai ajalnya Siti Khadijah ditemukan dalam keadaan fakir. Mengapa? Karena seluruh harta kekayaannya semuanya sudah disumbangkan, semuanya sudah dinafkahkan untuk perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga inilah dikatakan bahwa pada tahun kesedihan ini Nabi Muhammad SAW dilatih dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan dakwahnya, karena kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Muhammad SAW berhijrah atau berpindah dari Mekah ke Madinah.
Dan di saat itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendakwahkan ajaran agama ini dengan penuh dengan kedamaian. Bahkan juga dikatakan bahwa pada tahun itu yang penuh dengan kesedihan, sehingga hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya, rasulnya. Mengapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesedihan. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu digambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ditinggalkan. Bahkan dia merasa jangan sampai saya ini dibenci oleh Allah. Sampai-sampai kemudian turun wahyu, turun surah Wad-Duha. Jadi ini salah satu asbabun nuzul turunnya surah Wad-Duha adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesedihan. Wad-Duha, demi waktu duha, wal-laili iza saja, dan demi waktu malam yang mulai sunyi, gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Tuhanmu tidak membencimu, wahai Muhammad. Mengapa? Karena perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu betul-betul sangat galau, sangat-sangat dirundung kesedihan karena kondisi yang dia hadapinya. Bahkan dia merasa bahwa penduduk bumi tidak ada lagi yang mengatakan. Sehingga ada ahli tafsir yang mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, dikatakan, seandainya penduduk bumi ini semuanya menolak engkau Muhammad, maka penduduk langit tidak demikian adanya. Artinya penduduk langit akan menerima engkau wahai Muhammad. Sehingga itulah salah satu hikmahnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan atau diwisatakan. Ya, karena biasanya jika kita berwisata, kita bersafari, maka itu akan memberikan rasa bahagia dan rasa kesenangan. Sehingga itu salah satu jawaban bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah tujuannya untuk menghibur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita petik dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah ujian iman. Mengapa dikatakan ujian iman? Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di luar daripada jangkauan akal pikiran kita, di luar daripada tangkapan rasional kita. Nareku akal lo terima, maka sulit untuk kita terima. Bagaimana bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan begitu cepat, sehingga dengan simbol kalimat lailan, hanya satu malam. Ada yang mengatakan satu malam itu tidak sampai dari maghrib sampai subuh, ya, bahkan dikatakan lebih sedikit lagi. Artinya peristiwa itu terjadi di luar daripada jangkauan akal pikiran manusia ketika itu. Jadi inilah kemudian yang menjadi hikmah bagi kita, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj harus kita imani, harus kita percayai bahwa perjalanan Isra Mi'raj bukan mimpi, bukan ruh saja, tetapi jasadan wa ruhan. Dia adalah perjalanan jasmani dan rohani yang harus kita imani dan kita percayai. Dan ini bagian daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj bukanlah mimpi, bukanlah spiritual. Mengapa? Kalau hanya mimpi berarti bukan sesuatu hal yang luar biasa. Sementara pada ayat yang lain juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Nabi di-mi'rajkan, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Ada yang menafsirkan bahwa malaikat Jibril ketika itu berada dalam wujud, dalam bentuk yang asli, nazlatan ukhra, dalam penampakan yang lain. Sehingga inilah yang mengokohkan, menguatkan dalil dan argumentasi bahwa Isra Mi'raj adalah harus benar-benar kita percayai, harus benar-benar kita imani bahwa perjalanan Isra Mi'raj
adalah terjadi bukan karena mimpi, bukan karena ruh, tetapi jasadan wa ruhan adalah yang terjadi adalah Nabi berjalan unsur rohani dan jasmaninya melewati proses daripada Isra dan Mi'raj ini. Itulah sebabnya di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhana artinya maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata subhana di dalam Al-Quran ini terulang sampai 41 kali. Dan para ahli tafsir mengatakan jika ada ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada kata subhana, maka di situ menunjukkan ada satu peristiwa yang besar yang Allah ingin sampaikan. Termasuk dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi ini diawali dengan kata subhana. Artinya orang-orang yang mengucapkan kata subhana adalah salah satu bentuk pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata subhana juga jika dilihat dari kata bahasa, itu artinya adalah berenang, nangih. Apa maksudnya orang berenang? Orang meninggalkan tempatnya, kemudian dia menjauh dari tempat semula. Apa tujuannya orang berenang? Tujuannya adalah ingin membersihkan diri, ingin meninggalkan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Artinya bahwa orang yang mengucapkan kata subhana adalah salah satu bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mensucikan Allah dari berbagai sifat yang tidak layak untuk dilekatkan pada diri atau pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang menjadi satu hikmah yang terbesar yang terkait dengan ayat Isra dan Mi'raj ini diawali dengan kata subhana, yaitu ada ujian keimanan dan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata subhana juga ini di dalam Al-Qur'an ini satu akar kata dengan kata sabbaha yusabbihu dan juga bermakna mensucikan Allah atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang bertasbih kepada Allah, dan ini menjadi esensi daripada perjalanan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bahwa sesungguhnya langit yang 7 susun ini dan bumi beserta seluruh isinya semuanya bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih, tidak ada sesuatu pun materi yang ada di muka bumi ini mulai dari langit dan bumi ini kecuali semuanya bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi umat manusia tidak dapat memahami bagaimana tasbihnya alam semesta ini. Sehingga ibadah sholat yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bermi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah hikmah yang terbesar yang bisa kita petik dari peringatan Isra Mi'raj yang kita selalu peringati setiap tahun. Maknanya adalah hassinu sholatakum, perbaikilah sholatmu. Perbaikilah sholatmu, perbaikilah sholatmu. Artinya kita senantiasa memperingati Isra Mi'raj. Artinya juga kita berkomitmen untuk selalu memperingati atau memperbaiki ibadah sholat kita. Karena ibadah sholat kita ini adalah tiang daripada agama. Sehingga inilah esensi daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menerima satu ibadah yang besar, yaitu ibadah sholat, di mana sholat menjadi puncak, menjadi tangga untuk kesempurnaan dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Puncak ibadah ini tidak ada yang lain kecuali pada ibadah salat yang kita lakukan. Dan salat-salat yang kita lakukan, kita yakini jika itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka salat itu akan mengucap dan berkata kepada kita, jika engkau menjaga salatmu, maka Allah pun akan menjagamu. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan salatmu, maka hidupmu juga akan sia-sia. Terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan bangsa ini, perjalanan pesta demokrasi di Indonesia ini berjalan aman, damai, tentram, dan kita bersatu, berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan hal itu. Dan mudah-mudahan kehadiran kita, kebersamaan kita, para pejabat, para pelaksana pemilu, baik anggota KPU, anggota Panwaslu, atau anggota Bawaslu, ya semuanya berkomitmen untuk bersama-sama berdoa dan berharap bahwa semuanya ini kita lalui dengan baik. Jika terjadi satu perselisihan, satu pertengkaran, maka kita melapangkan dada, kita saling berbuka, melapangkan diri untuk saling memaafkan. Tentu satu perjalanan tidak ada yang mulus begitu saja. Pasti ada kerikil-kerikil, ada masalah-masalah, ada potensi-potensi yang tidak kita harapkan. Tetapi hari ini bersama dengan kabupaten-kabupaten yang lain se-Sulawesi Selatan sudah kita perlihatkan komitmen bersama pemerintah daerah, kabupaten dan pemerintah provinsi memperlihatkan komitmen bersama agar kita bisa berjalan bersama menjalankan pesta demokrasi ini berjalan dengan baik. Sekali lagi, mari kita saling memaafkan jika terjadi satu hal yang mungkin tidak menjadi harapan kita. Saya teringat dengan satu kisah yang diceritakan oleh seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia mengatakan satu ketika Rasulullah SAW duduk dan tiba-tiba Nabi tersenyum dan tertawa. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apa yang menyebabkan engkau tertawa dan tersenyum ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Saya melihat Allah Subhanahu wa taala telah mengadili dua orang yang berseteru bermasalah. Kemudian orang yang bermasalah ini melapor kepada Allah, ya Allah, dia telah menzolimiku waktu hidup di dunia. Maka Allah berkata, apa yang kamu inginkan kepada orang yang telah menzolimimu? Aku ingin mengambil hakku ya Allah. Aku ingin mengambil kebaikannya. Maka Allah pun melihat orang yang ingin diambil kebaikannya. Maka Allah mengatakan, dia tidak punya kebaikan. Dia tidak punya kebaikan. Tiba-tiba kemudian orang ini lagi mengadu kepada Allah, kalau begitu saya ingin dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku ini juga saya berikan kepada dia. Allah kemudian mengatakan, engkau sudah tidak punya lagi kesalahan. Tiba-tiba kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, coba lihatlah di sekelilingmu. Maka sang hamba tadi ini yang menuntut haknya kepada saudaranya yang telah menzoliminya, dia melihat di sekitarnya surga Firdaus, bangunan-bangunan yang begitu indah. Malam ainun ra'at, tidak ada pernah mata yang pernah melihatnya begitu indahnya. Kemudian sang hamba ini bertanya kepada Tuhan, ya Allah, untuk siapakah ini semuanya? Begitu indah dan begitu luar biasa surgamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin memaafkan sesamanya dan menggandeng tangannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bisa saling memaafkan. Jika terjadi satu kezaliman di antara kita, maka kita berlapang diri dan membuka diri. Dan sekali lagi, mudah-mudahan zikir dan doa hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingin menutup ini dengan mengajak para hadirin dan hadirat, mari kita membaca salawat sejenak. Ya, mudah-mudahan salawat kita ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tauziah atau hikmah Isra Miraj yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Muslihin Sultan MAG. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita ikuti bersama zikir dan doa bersama untuk Pemilu Damai 2024 yang akan dipimpin oleh Kiai Muda Jamaluddin SH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai zikir dan doa bersama, mari kita niatkan dalam hati sambil bermunajat kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan keberkahan doa dan zikir kita pada sore hari ini, Allah turunkan kedamaian pada pemilu tahun 2024. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أستغفر الله إنك غفور رحيم. 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 لا إله إلا
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا مبدئ يا خالق 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 يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أوصنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أوصنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أوصنا يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث يا مغيث أوصنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أوصنا يا الله يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. Saya di situ. Di penghujung acara ini mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaminkan apa yang saya bacakan. Moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin awwalin wal akhirin. Wa sallimu radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma bihumrati sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam karim wa ala alihi wa sahbihi salikin linahdatil qawim. Ij'alna ya Allah fi khiyari ummatihi wahsyurna ghadan bi zumrati wa hayyana mustamiskina bi ta'atihi wa muhabbatihi wa amtina ala sunnatihi wa jama'atihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada sore hari ini kami hamba-Mu bisa melaksanakan zikir dan doa untuk pemilu damai tahun 2024 yang dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi-Mu. Semoga bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah menyertai kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, berilah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Ya Allah, Engkau mengajarkan kepada kami sebuah doa, waj'alna min ladunka waliya
waj'alna min ladunka nasira. Anugerilah kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Fatih, apa yang dilakukan hambamu pada sore hari ini semoga menjadi kegiatan dari upaya untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagimu dan bagi kami segenap warga bangsa Indonesia, termasuk kami di Kabupaten Bone ini. Allahumma inna nas'aluka bijahin nabiyil Mustafa wa alihi al-sidqi wal wafa kun lana mu'ina wa mushfi'a. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar kaffir anna dhunubana ya Allah wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar birahmatika ya azizu ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya zikir dan doa bersama, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.